siswa kelas Nana. Siap kan, Nak? Siap. Hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Ya, kita isi absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, berarti hadir semua ya? Tidak, berarti semuanya sehat. Oh ya, hari ini hari apa, anak-anak? Hari Guru itu tanggal berapa ya? Oh, mantap. Semua pada ingat ya. Kira. Nah, tepuk semangat. Ayolah, sebelum kita lanjut pelajaran hari ini, Ibu ada yang mau tanya. Waktu kalian pergi sekolah tadi ada pamitan sama orang tua? Cuma pamitan aja, nggak disalam gitu? Kita bahas tentang norma kesopanan ya. Kenapa norma kesopanan itu penting? Ada yang tahu jawabannya? Norma kesopanan itu adalah cerminan dari diri kalian masing-masing. Contoh misalkan kita setiap harinya kan jumpa dengan orang banyak, misalkan jumpa dengan orang tua di rumah, jumpa dengan guru, dan jumpa dengan teman-teman sekelas dan tetangga yang ada di lingkungan sekitar. Jadi di situ kita harus menerapkan norma-norma ini ya. Ada hal yang harus kita bawa di sini. Yang kita bawa itu bukan tas, bukan uang jajan, dan juga bukan HP. Yang harus kita bawa di sini sikapnya, yaitu sikap kesopanan. Adapun di antara norma-norma kesopanan di rumah, contohnya, ada yang tahu contoh norma kesopanan di rumah? Ayo silakan. Ya betul. Ada lagi yang tahu? Anak-anak? Contoh dari menghormati orang tua di rumah itu misalkan apa ya? Ayo siapa yang tahu, tunjuk tangannya. Ada yang tahu? Oke. Contoh menghormati orang tua itu ya. Orang tua itu nggak meminta balasan apapun dari kalian semua. Orang tua itu butuh dihargai dan orang tua itu tidak mau dibentak-bentak. Jadi kalau kalian dipanggil sama orang tua di rumah itu harus jawabannya dengan lembut ya. Ya, Nana ya. Oke.
membantu orang tua tanpa disuruh. Misalkan di rumah itu banyak sampah masyarakat di dalam rumah. Jadi tidak harus disuruh, nak. Jadi kan bisa kan menyapu gitu. Ada di sini yang kayak gitu. Ada ya, masih ada ya. Oke. Terus tadi yang pertama udah ya norma kesopanan di rumah, dan sekarang norma kesopanan di sekolah. Contohnya, ada yang tahu norma kesopanan di sekolah? Ya betul. Siapa tadi? Tunjuk tangannya, nak. Menghormati guru, ya betul, betul sekali. Itu yang paling utama ya. Dan ada satu lagi, itu yang paling penting. Apa itu? Siapa yang tahu? Ya betul, tunjuk tangannya. Apa itu? Ya betul. Jika guru itu menjelaskan di belakang, kita tidak boleh menjelaskan juga di belakang, nak. Karena guru tuh udah capek-capek di depan, anak-anak juga di situ menjelaskan sendiri. Itu tidak boleh ya. Ketiga, kesopanan di masyarakat. Contoh kesopanan di masyarakat. Coba tunjuk tangannya, ada yang tahu? Ya, ini sering ini dilakukan. Ada yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu, tunjuk tangannya, anak-anak. Ya. Menghargai teman. Itu emang betul, cuman itu contoh norma kesopanan terhadap ini di sekolah nanti. Kita bahas. Contoh norma kesopanan di masyarakat itu, jika ada orang tua lewat itu disapa, nak. Ya kan? Pasti kalian pernah kan seperti itu? Nah, tuh. Kalau kalian tidak mau menyapa, boleh juga sekedar senyum aja gitu. Ya? Gak boleh. Kalau ada orang tua, apalagi orang tua tuh kenal kan, kalian langsung cuek aja atau langsung kita ketawain. Jalan juga, nih jalan terus. Kalau jalan tuh harus ini, tunduk sedikit. Bisa? Oke. Dan ada lagi tuh contohnya, selain tadi kan udah dijelasin ya, menyapa orang tua. Baru ada lagi membantu. Apabila masyarakat itu kerjain gotong royong, kita harus membantu di dalamnya ya. Bisa seperti itu. Tadi yang pertama sudah. Yang pertama tadi norma kesopanan di mana? Oke, yang kedua? Dan sekarang yang ketiga, norma kesopanan ya, yang ketiga itu norma kesopanan terhadap teman. Ya tadi yang pertama waktu kita di rumah ya. Baru yang kedua, norma kesopanan di sekolah. Tadi contohnya menghargai. Tadi contohnya ini waktu guru menjelaskan, kamu tadi ya. Waktu guru menjelaskan itu kita tidak boleh ribut lah kan. Nah, dan ketiga, norma kesopanan terhadap teman. Apa contohnya? Norma kesopanan terhadap teman. Ya, betul. Terus, ada lagi? Tidak mengejek teman. Ya, betul. Ada lagi, nak? Perempuan? Kira? Ada? Ada lagi? Saling berbagi juga bisa kan sama teman?
Contoh untuk berbagi kepada teman itu apa contohnya? Ada yang tahu? Contohnya misalkan nanti ada teman kalian lupa bawa uang jajan atau lupa atau sedang tidak ada. Jadi kalian tuh harus berbagi kepada teman itu. Dan tadi tidak mengejek teman kan? Nah itu yang paling diutamakan di sini untuk norma kesopanan terhadap teman. Misalkan teman kita, maaf ya, maaf, sepatunya koyak atau bajunya koyak. Jadi gak usah komenin orang itu ya, temannya ya. Nanti temannya jadi ini, itu termasuk ngejek tuh namanya. Ngerti? Ayo, masih semangat kan? Ayo tegak kali. Oh iya, tadi semua pada mandi nih waktu pergi sekolah ya? Ya betul, mandi. Jadi kalau mandi kan pasti semangat. Sekarang nggak semangat nih sepertinya. Nabri mandi tadi? Sarapan juga kan tadi? Oke. Jadi di sini ada pertanyaan anak-anak. Ada? Berarti kalau tidak ada itu di ini ya, udah mengerti semuanya ya? Yakin nanti kalau ibu tanya ada tahu nih? Teruslah. Teruslah tadi sarapan? Disalam orang tuanya tadi? Sila? Salah? Kesopanan, kita kembali kita bahas lagi ya. Kesopanan itu bukan sekedar aturan tertulis ya anak-anak. Kesopanan adalah cerminan dari kita, jati diri kita. Orang tidak menilai kita tuh dari kepintaran, kekayaan, kecantikan, kegantengan, kekerenan. Orang itu menilai kita dari kesopanan. Ngerti? Jadi nggak usah merasa pintar. Kalau kesopanannya tidak ada sama juga dengan nol. Gak usah merasa cantik, gak usah merasa kaya. Jadi semuanya itu diatur dengan kesopanan ya anak-anak. Dimanapun kita berada, kalau kita sopan itu pasti kita akan dihargai dan dihormati selalu. Kesopanan juga harus kita tanamkan dari dini, seperti umur kalian ini dari kecil. Jadi terbiasa nanti jika kita sudah dewasa. Dan kesopanan itu adalah kunci kesuksesan kita anak-anak. Oke lah. Udah pada ngerti kan semuanya? Kesopanan itu sebenarnya nggak harus mewah-mewah ya, sederhana saja kesopanan itu. Bisa jadi kita sekedar senyum, baik dan menolong. Jadi di sini semua udah mengerti ya, Nak? Berhubung waktunya sudah habis. Waktunya belum habis ya? Ini baru les keberapa ya? Belum habis ketua kelas waktunya. Sudah habis belum nih? Oh iya, tadi waktu kita bahas kesopanan di sekolah, norma kesopanan di sekolah itu
Yang fasilitas, tentang fasilitas umum itu kita belum bahas ya. Contoh dari norma kesopanan untuk menghargai fasilitas umum itu contohnya seperti apa? Karena waktunya belum habis jadi kita bahas lagi nih. Nabi, tahu Nabi? Kamu? Perempuannya siapa yang tahu? Siapa? Ya, tahu? Sebenarnya itu contohnya itu gampang ya. Itu sering terjadi nih menghargai fasilitas umum itu. Membuang sampah pada Tempat. nah, itu salah satunya. Baru yang kedua, tidak merusak fasilitas yang ada di jalan. Kalau misalkan nanti di situ ada wartel, nggak bisa kita ini, nggak bisa kita rusakan, atau kadang kan anak-anak ini rusuh, kita lempar-lempar kayak gitu kan. Jadi kita dilarang seperti itu. Itu termasuk norma kesopanan menghargai fasilitas umum. Kita kembali lagi bahas tentang norma kesopanan di masyarakat. Ini yang sering terjadi nih. Misalkan di situ kalau siang-siang tuh kan sering tuh ada orang tua yang istirahat, tidur kan. Jadi kita tuh seharusnya tidak boleh apa? Nah, ya betul, ribut atau teriak-teriak. Kalau teriak-teriak itu pasti orang tuanya terganggu kan. Walaupun bukan orang tua kita, setidaknya kan tetangga juga ada. Kalau kita teriak-teriak pasti mereka terganggu kan anak-anak. Betul, Nabri? Ngerti? Nacita ini namanya, Nacita ya? Norma kesopanan menjaga fasilitas di sekolah. Ada yang tahu? Menjaga fasilitas di sekolah, pasti kalian tahu, sering kalian lakukan itu setiap harinya. Ya betul, itu salah satunya. Ada lagi yang perempuan, anak sekolahnya yang perempuan. Dia tahu, dia juga sering kan, nanti tiba-tiba permisi. Nah, buang air kecil. Ya, nah tuh. Jadi kalau buang air kecil itu harus disiram. Itu termasuk menghargai fasilitas di sekolah. Jadi harus disiram ya kalau buang air kecil itu. Kalau tidak disiram, pasti baunya menyebar kemana-mana. Betul tidak? Betul kan? Bau kan? Kalian juga jijik kan lihat seperti itu? Jadi jika kita buang air kecil itu harus disiram supaya baunya itu nggak kemana-mana, nggak mengganggu juga. Kalau ada bau itu mengganggu juga kan? Pasti kalian tidak mau bau itu kan? Nah itu. Baru kedua nih yang paling penting. Apa tuh? Di kelas, di kelas. Nih yang kalian duduk ini. Tidak mencoret meja. Ya itu betul juga. Ya tidak mencoret meja. Nih yang didudukin ini menyusun apa? Kursi. Nah menyusun kursi. Menyusun kursi juga ini juga salah satu norma kesopanan, yaitu menghargai fasilitas di sekolah, menjaga fasilitas di sekolah. Semangat yuk, semangat. Ambil bukunya anak. Ambil bukunya satu. Hari ini mau buku semua kan?
yang nggak bagus ya. Itu contohnya mengambil barang tanpa izin. Oke? Hanif, kenapa? Lu makan apa Hanif? Lalu tadi perlu dicatat juga kesopanan terhadap guru. Oh, penting sekali. Dan kita di sini itu belum catat ya. Kita di sini harus menghargai guru ya, karena guru itu orang tua kedua bagi kita nak. Dia dia dengan ikhlas mengajari kalian yang awalnya tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Jadi guru itu harus dihargai, bukan hanya orang tua saja yang di rumah, guru juga orang tua kita. Betul tidak? Betul. Itu tadi contoh. Ya, satu ya. Kesopanan kepada guru. Satu. Mendengarkan saat guru menjelaskan. Sudah? Sudah, Bu. Ketika bertemu harus menyapa. Kenapa Mail? Kan tuh Mail gak mandi tadi. Ibu boleh duduk ya, capek kakinya nak. Tahan. Kita sebelum waktunya, sepertinya waktunya masih lama ya, Nabri. Oh, ini kan ketua kelasnya kan. Kita bahas lagi inilah ya, kita bahas tentang kesopanan di rumah. Selain membantu orang tua dan selain menghormati orang tua, ada satu ini yang paling penting. Apa? Nabri, tahu Nabri yang paling penting? Kesopanan di rumah.
kesopanan itu tidak harus di rumah saja ya anak-anak. Ibu, Ya Bu. isiannya ada Bu? Hah? Oh di BB mana? Oh salah Pak, di sini. Oh di BB. Kasih Bu. Ya Pak. Kesopanan itu harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Karena kesopanan itu tidak ada gunanya jika kita pintar, kita kaya, dan kita cantik, dan kita tampan. Jadi kesopanan itu nggak ngaruh di situ semuanya. Tanpa kesopanan semua itu sama saja nol ya nak. Ada yang mau bertanya sampai sini? Enggak, Bu. Ayo, siapa yang mau bertanya? Tanyalah, Nabri. Sila, Novia. Ayo, yang lainnya. Siapa yang mau bertanya ini? Kemungkinan kalian di rumah itu ini ya, tanpa disuruh sama orang tua itu ada kira-kira pengertiannya masing-masing. Nah, Pasti tidak, tunggu disuruh kan? Kalau disuruh saja kadang agak susah. Ya. Jadi kita kalau membantu orang tua itu kan termasuk kesopanan di rumah ya. Jangan harus disuruh nak. Itu yang paling pertama sekali. Ketika kita bangun pagi-pagi, apa itu? Kesopanan di rumah itu termasuk tuh membantu orang tua. Waktu kita mau pergi sekolah itu, oh itu sudah ya. Ada yang paling pertama. Itu dia. Siapa tadi? Pasti ya. Yang membersihkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur. Itu contohnya itu sesuatu hal yang tanpa disuruh. Baru ada lagi Najita. Kalau Najita mungkin harus disuruh ya nak ya. Baru tahu ya. Ayo duduknya yang rapi anak-anak. Jangan ada yang tidur-tiduran. Semangat biar jadi orang sukses. Ya. Ayo, sudah duduknya. Lapar ya? Sudah lapar kan? Kan tadi sudah pada sarapan. Baru yang ini, yang paling sering terjadi ya, kesopanan sesama teman. Tuh. Itu tadi tidak mengejek teman kan? Di sini tidak ada kan yang mengejek teman-temannya? Syukur kalau tidak ada. Tuh saran paling ini nak. Jangan sekali-sekali mengejek teman ya nak. Kalau bisa teman itu kita rangkul. Kalau misalkan dia tidak bisa ya kita kasih tahu gitu. Atau kadang dia ada kekurangan seperti kadang sepatu rusak, jangan diketawain nak. Ya nak ya. Kasihan nak kita. Baju juga kadang kan baju ada yang paling sedikit
ini belum sempat dijahit, jadi tidak boleh dia begitu ya. Itu yang paling penting nak, sama teman kelas atau teman yang lainnya. Ngerti ya maksud ibu di sini? Intinya itu tidak boleh mengejek teman, tidak boleh membuli teman. Di sini mudah-mudahan tidak ada ya seperti itu ya. Tidak ada, ketua kelas tidak ada ya. Dan yang paling penting kali ini, jika guru menerangkan di depan, kita harus ini, nggak juga menerangkan di belakang sana. Karena guru itu capek nak, capek tapi ikhlas dia mengajar kalian. Di sini nggak pernah kan seperti itu? Enggak, Bu. Ya nanti ada capek-capek guru di sini menerangkan, ditanya di belakang sana cerita sendiri. Giliran ditanya di belakang sana jawabannya tidak tahu. Ada yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada ya. Dan yang penting itu lagi buat norma kesopanan di rumah. Orang tua itu nak harus ini nak, harus kita hargai. Orang tua itu nak, orang tua itu juga jika orang tua seandainya kalian disuruh atau di mana dan kalian membantah, pasti orang tua itu taunya hanya menangis, tidak pernah menyalahkan anak. Jadi orang tua itu harus dihargai. Orang tua tidak pernah menerima dan meminta balasan dari kalian. Cukup dengan jika dipanggil jawabannya itu lembut. Ya Mel ya? Begitu juga dengan guru di sini. Kalau misalkan menjelaskan di depan, jangan kalian main-main di belakang nak. Pasti itu di dalam hati itu sakit nah, tapi guru nggak mau marah. Orang tua juga gitu nggak mau marah. Meskipun kadang guru marah juga, itu jadi kebaikan kalian di sini. Tolong dipahami ya anak-anak. Karena tanpa guru kita itu tidak jadi apa-apa nak, tidak jadi kayak presiden juga itu kan awalnya pintarnya juga dari guru. Jadi guru itu harus dihargai dan dihormati seperti kita menghargai orang tua kita di rumah ya anak-anak. Mengerti semuanya nak?
Coba ini aja. Coba ibu mau lihat pemahaman anak-anak semuanya kan. Yang ibu jelaskan tadi, ibu ingin tahu ada yang nempel tidak? Catat aja di situ. Contoh-contoh kesopanan apa aja? Kesopanan di rumah, di sekolah, sama di masyarakat. Nah, tulis. Nanti ibu periksa sebentar lagi ya nak. Yang ibu jelasin tadi, masih ingat kan? Tulisnya juga. Tulisnya juga. Sudah siap belum ya? Silakan dulu nih, salah satu misalkan ada dua aja nulisnya. Nanti di kesopanan di rumah itu dua, kesopanan di masyarakat dua, di sekolah juga dua. Dua. Ada yang bawa pena dua, nak? Oh, ini pinjam ya. Ada yang bawa dua. Nabri bawa pena berapa, Nabri? Yang satu.
Ini cara menulisnya gini ya. Cara menulisnya norma kesopanan di kehidupan sehari-hari 1. Misalkan norma kesopanan di rumah. Tulis tuh nanti norma kesopanan di rumah 1, 2, 3 atau 1 sampai 2 aja. Baru yang B, norma kesopanan di sekolah. Tulis itu 1, 2, 3. Lalu yang C, tulis norma kesopanan di masyarakat. Aduh nanti ada 3. Itu kan caranya? Ya, ya kayak gitu caranya ya. Ayo semangat semangat. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu wali murid yang ikut dalam Teachers Parents Day hari ini. Setelah videonya selesai, tolong diunggah ke kanal YouTube masing-masing. Kemudian salin linknya kirimkan ke Walas masing-masing. Jadi dari Walas nanti akan dilanjutkan ke sekolah untuk penilaian. Bagi Bapak Ibu wali murid yang mengikuti Teachers Parents Day hari ini, setelah selesai videonya direkam, silakan diunggah di kanal YouTube masing-masing. Kemudian salin link kirimkan ke Walas masing-masing. Jadi dari Walas nanti akan dilanjutkan ke sekolah untuk penilaian. Terima kasih. Oke, yang udah siap maju dulu. 1. Sana. Ya, betul. Siapa lagi? Siapa lagi nak? Ada yang udah siap? Belum siap ya? Ini bukunya dirapikan ya nak ya. Ini mana ini sakunya nak? Kalau nanti di rumah gini ya nak. Kelas 3A semuanya masuk ke dalam kelas. Kelas 3A masuk ke dalam kelas. Terima kasih. Ada lagi rapat ya. Di apa ya anak-anak? Karena sebentar lagi kita ini kita ujian. Ayo sudah sini, kau ada nih siap. Ada lagi, Fajar, siap Fajar. Belum.
tanya orang itu mau jam berapa menit, ini bilang aja ini udah 50 menit berapa menit. Ah.